warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitria. Ya, baik Bapak. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Fitri. Alhamdulillah. Senang Pak bisa bertemu dengan Bapak. Sebelum panjenengan melakukan coaching hari ini, adakah yang ingin diceritakan hari ini kegiatannya adalah coaching dengan siapa Bapak? Ya, ini rencana coachingnya nanti Ibu Dewi, Bu Fitri. Jadi saya untuk coachnya, Bu Dewi sebagai coaching. Baik. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Yang pertama, saya akan menanyakan tentang kompetensi dari pembicaraan coaching dengan Bu Dewi. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan saat melakukan percakapan coaching dengan coaching, Pak? Ya, terima kasih Bu Fitri. Ini memang jadi PR saya ini ya. Jadi untuk seorang coach ini harus mempunyai ketelitian dalam mencerna kalimat-kalimat dari coaching. Nah, dari sini yang ingin saya kembangkan adalah membuat kalimat atau pertanyaan yang berbobot, Bu Fitri. Jadi saya masih kurang begitu lihai dalam membuat kalimat tersebut. Baik, Bapak, saat diskusi nanti saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang telah disediakan, yaitu saya akan mengamati apakah seorang coach itu telah melakukan sebuah prinsip coaching, di mana dalam pembicaraan atau percakapan coaching itu ada satu prinsip, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Saya berharap panjenengan hari ini dapat melakukan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Nggih Bapak nggih, itu harapannya ya. Kemudian dari kompetensi yang telah panjenengan ingin kembangkan, adakah bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik panjenengan ingin saya diobservasi? Jadi saya akan mengobservasi secara spesifik kompetensi yang mana ini Bapak, dari 3 kompetensi yang mungkin sudah ada. Nggih, ngaten Bapak. Ini mungkin dari itu Bu, untuk secara kemitraan itu Bu. Jadi biasanya itu memang saya kalau menghadapi orang lain itu ada keterbatasan dalam beradaptasi, jadi nggak langsung istilahnya nggak langsung akrab gitu Bu. Ya, dari kemitraan itu yang saya rasa perlu saya kembangkan lagi nanti. Baik, Bapak, jadi nanti saat melakukan coaching betul-betul harus mengikuti prinsip-prinsip coaching yang sudah saya sampaikan. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai, diingat di situ bahwa Bapak ingin mengembangkan kompetensi bertanya ya, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Saya harap panjenengan mengarah ke sana. Ya, saya akan mendorong, akan memberikan dukungan kepada panjenengan untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu, selanjutnya Bapak, saya juga akan menanyakan tentang indikator kecapaian, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin panjenengan sampaikan kepada coaching. Monggo Pak. Ya, dari indikator pencapaiannya nanti solusi yang akan dikembangkan atau ditemukan oleh coachingnya yang akan berupaya untuk apakah coaching tersebut mampu untuk mengeluarkan solusi tersebut. Jadi dari
solusi tersebut, berarti indikator ketercapaian saya dalam meng-coach itu sudah berhasil. Baik. Ya, sukses Bapak. Jadi nanti setelah panjenengan menyampaikan semuanya saat coaching, saya akan bertemu kembali menanyakan perihal kegiatan percakapan yang telah panjenengan lakukan dengan coaching. Jadi tetap semangat Pak Wid, tetap fokus untuk membersamai, untuk memberikan pelayanan kepada coaching, kepada coaching, dan fokus pada tujuan yang ingin panjenengan lakukan, tujuan ke depannya, begitu harapannya, ya. Terima kasih Pak Putri. Baik, terima kasih untuk melakukan coaching hari ini. Semoga lancar, semoga sukses dan tidak ada kendala. Terima kasih Pak Wid, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wid. Ya, alhamdulillah bisa bertemu lagi nih Bu Dewi nih. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Baik, Bapak sehat. Pak Widya bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat juga, walaupun ini daring ya. Rencana kita memang luring aslinya, tapi karena terkendala beberapa, akhirnya kita tatap muka di laptop dan di gawai ini sekarang ini. Pak Widya di rumah ya ini ya? Ya, betul sekali. Ya, meskipun bertemu lewat internet ini tidak menutup semangat kita untuk berupaya menjadi coach yang baik bagi Bu Dewi nantinya. Oh ya, Bu Dewi ini kemarin sempat bercerita kepada saya ini. Tapi saya masih kurang jelas nih kemarin ceritanya nih. Apa yang Bu Dewi mau ceritakan lebih lengkap lagi mungkin di sore hari ini? Baik, kemarin kita sudah ngobrol sedikit Pak Widya di sekolah. Iya. Ini karena itu mungkin karena Pak Widya juga sibuk, jadinya akhirnya keputus ceritanya. Kita lanjutkan sekarang, enggak apa-apa ya Pak Widya ya? Enggak apa-apa, tapi jangan panjang-panjang ya Bu ya. Oke, siap. Saya tuh punya unek-unek Pak Widya, sehingga kemarin ketika ketemu Pak Widya itu saya sudah langsung pengen cerita. Kenapa saya cerita ke Pak Widya? Karena di sekolah kita kan yang CGP baru ini kan saya dan Pak Widya saja. Jadi saya tuh ingin sedikit berbagi keluh kesah saya dan ingin tahu bagaimana kira-kira solusinya biar saya bisa enak lagi gitu. Nah, di akhir-akhir ini Pak Widya kan juga tahu ya bahwa tugas CGP ini semakin lama agak semakin terasa agak lumayan berat Pak Widya. Betul ya? Iya, betul. Iya. Ketika di awal itu ketika saya mengikuti program CGP ini tuh banyak sekali dukungan dari keluarga, kemudian dari sekolah, dari banyak lingkungan itu saya dapat dukungan sehingga semua tugas itu lancar. Sampai sekarang pun juga dukungan itu masih ada. Hanya di akhir-akhir ini Pak Wid, di bulan-bulan November ini, Desember, apalagi menjelang akhir tahun itu saya sudah mulai merasa agak berat karena saya harus membagi waktunya itu semakin sedikit, sehingga akhirnya ketika di LMS itu CGP itu beberapa agak ada yang kurang maksimal Pak Wid. Jadi dari waktu yang sedikit dan juga dukungan yang agak kendor ini kelihatannya membuat Bu Dewi kurang nyaman ya dalam mengarungi bahteranya PGP ini kelihatannya. Oke, baik Bu Dewi, dari waktu yang sedikit ini, apakah Bu Dewi di kesehariannya memang memiliki kegiatan yang cukup menyita waktu? Baik. Sampai
untuk menyelesaikan tugas dari CGP ini agak kesulitan. Iya, begini Pak Wid. Tugas kita utama sebagai guru yang jelas ya Pak Wid ya, sebagai guru, kemudian di keluarga, kemudian ada beberapa tugas-tugas tambahan di sekolah, kemudian juga ada komunitas praktisi di luar sekolah, kemudian di lingkungan saya sebagai warga, di lingkungan saya tinggal, itu kan semua harus selaras. Tetapi di akhir-akhir ini di tugas tambahan saya itu ada beberapa yang tiba-tiba datang dengan dadakan tadi. Jadi itu sudah di luar dugaan, datang sendiri. Sehingga ketika sudah tertata semuanya harus selaras berbarengan, itu harus ada yang saya korbankan. Itu diantaranya CGP-nya terdampak karena ada beberapa tugas-tugas yang memang itu harus dikerjakan dengan segera. Gitu. Ya, memang seperti itu ya Bu ya. Jadi CGP itu memang orang yang terpilih untuk menyelesaikan banyak tugas ini kelihatannya. Jadi memang tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke pendidikan guru pembela ini ya Bu. Walaupun seperti itu, Bu Dewi merasakan apakah tugas dari CGP ini nantinya bisa terselesaikan? Sesuai dengan yang Pak Widya mengalami program ini, itu CGP itu kan sangat luar biasa bagusnya programnya buat kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga ini saya butuhkan untuk diri saya sendiri. Oleh karena itu saya ingin maksimal gitu. Ketika ada tugas seperti alur merdeka itu di eksplorasi konsep itu kan Pak Widya juga mengetahui bahwa itu ada banyak sekali video ya Pak Widya, dan ada banyak sekali modul. Itu sebenarnya kalau saya agak percepat itu mungkin bisa, tapi karena saya tuh butuh, saya pengen belajar, itu saya selesaikan, sehingga saya kan perlu waktu. Nah waktu itu yang mungkin tidak bisa maksimal, sehingga kalau saya boleh gitu yang mengatakan sehari andaikan 24 menjadi 48 jam, karena memang saya butuh waktu yang banyak untuk menyelesaikan banyak hal, diantaranya adalah tugas-tugas di CGP tersebut. Ya memang seperti itu ya Bu Dewi ya. Tugas-tugas yang dibebankan memang kalau kita kumpulkan semuanya dengan tugas-tugas yang lain memang terlihat banyak sekali Bu. Tapi kalau dilihat dari porsi yang disediakan oleh pihak BPKP ya, apakah porsi dari tugas-tugas CGP itu menurut Bu Dewi sesuai dengan porsinya atau terlalu berlebihan? Baik, dari BPKP itu pasti sudah melalui evaluasi yang luar biasa, dan kalau menurut saya ini tugas-tugas di LMS CGP ini sudah bagus, sudah tepat Pak Wid, sudah sesuai porsinya, bahkan duduknya juga cukup panjang. Kalau menurut saya kita bisa menyelesaikan, andai kan itu tugas-tugas yang lain itu tidak membebani itu. Nah di sini adalah yang saya pikirkan itu beberapa yang di luar dugaan tadi. Ketika saya harus duduknya 3 hari lagi, itu ternyata saya harus melaksanakan tugas dadakan dari atasan yang harus saya selesaikan besok. Nah akhirnya kan saya harus menyelesaikan yang itu dulu Pak. Nah ini akhirnya LMS-nya agak tertunda sedikit dan kurang bisa maksimal. Tapi kalau sesuai porsinya, sangat sesuai porsinya untuk kita sebagai CGP. Apakah dari atasan Bu Dewi sebenarnya kan pasti mengetahui ya kesibukan Bu Dewi dalam CGP juga ya. Kalau misalkan memberikan wawasan bahwa ada tugas yang akan duduk ini sudah di depan mata, apakah bisa seperti itu ke atasannya atau yang lain? Baik, sebenarnya karena ini berjalan beriringan, saya tidak boleh mengesampingkan atau memilih salah satu yang penting. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu kurang tepat, karena memang harusnya semuanya penting. Di tugas di sekolah dan tugas tambahan ini juga penting karena untuk kepentingan orang banyak. CGP juga penting untuk diri saya sendiri, sehingga tidak boleh ada yang saya korbankan, sehingga saya tidak boleh menyampaikan ke Bapak kepala sekolah bahwa Pak ini saya tidak bisa karena saya harus menyelesaikan tugas saya di CGP. Itu menurut saya kurang tepat, sehingga saya akan berusaha menyelesaikan dua-duanya.
Walaupun mungkin saya agak terseok-seok karena memang waktu tadi. Akhirnya ada beberapa hal lain yang saya korbankan, misalnya istirahat saya kurangi. Saya agak melembur sedikit sampai malam. Akhirnya kurang tidur. Tapi semua harus terlaksana. Cuma ini kan jadi pemikiran saya, gimana caranya biar bisa normal lagi nih jalan saya, biar nggak terlalu berat di pundak saya gitu kan. Ya, selain untuk mengambil porsi dari kegiatan yang lain gitu, apakah ada hal lain lagi untuk bisa menambahkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas ini gitu? Baik, pernah saya pikirkan ini Bapak, ketika saya kondisi bingung harus menyelesaikan yang mana. Sepertinya saya harus mulai membuat yang namanya skala prioritas. Yeah. Kira-kira mana yang harus saya dahulukan, mana yang menurut saya penting dulu. Ini untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan saya sendiri. Ini ditunggu orang banyak apa tidak? Yang pertama. Yang kemudian skala prioritas yang lain adalah tadi ada batas waktu. Kalau masih agak lama, itu mungkin akan saya tunda sebentar. Kalau ini untuk harus hari ini atau besok dan itu penting, maka itu saya dahulukan. Dan itu harus saya urutkan sesuai dengan skala prioritasnya. Seperti itu. Bagus sekali itu Bu Dewi. Jadi dalam memanage waktu dan kegiatan, Bu Dewi punya skala prioritas, bukan mengesampingkan ataupun menghapus dari kegiatan yang lain, tapi skala prioritas itu bisa menjadikan Bu Dewi fokus dan juga bisa memanage waktu itu Bu Dewi. Apakah ada hal lain dari Bu Dewi selain skala prioritas? Kemungkinan mungkin ada sesuatu yang bisa menambahkan di situ. Iya, ketika saya bangun tidur itu sudah banyak sekali di sini tugas-tugas yang harus saya laksanakan di hari ini itu apa saja, atau hari ini atau besok sudah banyak sekali di pikiran saya, sehingga kalau saya skala prioritaskan itu harus saya ingat. Nah, saya pernah terbersit ini Pak Lid, untuk saya membuat suatu catatan kecil itu untuk diri saya sendiri, kemudian saya tulis semua yang harus saya lakukan di hari ini, besok dan seterusnya dengan berupa angka dan kegiatannya, dan itu saya urutkan Pak Lid, sesuai dengan skala prioritasnya. Yang saya dahulukan mana dulu, nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana. Kalau ini kira-kira nomor 1-nya masih bisa saya tunda, saya turunkan. Yang sangat penting itu saya naikkan. Dan itu saya tulisnya setiap pagi, biar akhirnya saya tidak lagi oleng dalam menata aktivitas saya yang agak berantakan di akhir-akhir ini. Gitu Pak. Ya. Bagus sekali Bu Dewi. Jadi dari skala prioritas dan juga dengan catatan yang tertulis itu sangat-sangat membantu Bu Dewi nantinya dalam melakukan kegiatan utamanya di pagi hari ya. Jadi itu sehari ini kegiatannya apa sudah tertulis di situ, jadi Bu Dewi terbantu oleh itu untuk mengingatkan apa yang menjadi agenda dari hari itu ya. Itu sudah upaya yang luar biasa Bu Dewi untuk membuat sederhana dari kegiatan Bu Dewi. Jadi menurut saya juga solusi dari permasalahan yang Ibu Dewi hadapi dengan kegiatan yang sangat padat itu, Bu Dewi sudah mampu untuk menyederhanakan dan juga membuat kegiatan-kegiatan tersebut sudah terencana dengan baik. Jadi nantinya Bu Dewi tidak akan istilahnya kalau orang Jawa awang-awangan ya, dalam melakukan kegiatan itu, tidak terbebani lagi nantinya itu. Dari dua solusi yang Ibu sebutkan tadi, apakah dari dukungan dari orang lain ataukah support dari keluarga ataukah dari rekan sejawat mungkin atau dari atasan mampu membuat solusi tersebut bisa terrealisasi gitu? Iya, support dari banyak pihak itu sangat penting menurut saya, begitu. Mulai dari diri saya sendiri, dari keluarga, dari sekolah, lingkungan sekolah, dari orang tua, dan dari teman-teman itu sangat
berdampak, karena jika di sekeliling saya itu mendukung apa yang saya laksanakan dengan aktivitas yang sebanyak itu akan berjalan dengan baik sehingga tidak ada kendala. Jadi dukungan tersebut pasti akan sangat saya butuhkan dari awal sampai sekarang. Oke, baik Bu Dewi, untuk pertanyaan selanjutnya ini saya yang ingin ketahui adalah kapan Bu Dewi akan melakukan skala prioritas dan pencatatan dari kegiatan tersebut setiap paginya? Apakah pagi ini atau besok atau kapan ini? Kalau dengan catatan tadi, saya ingin melaksanakannya itu mulai besok pagi. Dan itu saya laksanakan hanya dengan HP, karena di HP ada note ya. Ya. Sekarang kemana-mana bawa HP, jadi saya catat setiap pagi dari HP. Sepertinya sudah akan saya laksanakan besok pagi, sudah bisa. Ya, mudah-mudahan HP-nya tidak hilang itu Bu Dewi. Amin. Baik, itu Bu Dewi sudah melaksanakan atau membuat schedule untuk dirinya sendiri untuk dilaksanakan mulai besok, itu sudah bagus sekali. Jadi tidak mengulur-ngulur waktu lagi ya, meskipun nanti pada awalnya agak berat, tapi itu merupakan suatu kebiasaan yang bagus sekali. Setiap pagi harus mencatat kegiatannya ataupun malam harinya mencatat kegiatan untuk esok pagi, itu sudah bagus sekali dan itu perlu dibiasakan Bu Dewi. Kemudian untuk yang terakhir Bu Dewi, dari solusi ataupun pemikiran Bu Dewi sendiri tersebut, Ibu merasa nanti kegiatan-kegiatan yang banyak tersebut apakah tetap menjadi beban ataukah sudah tidak menjadi beban ataupun menjadi kenikmatan tersendiri begitu Bu? Baik, dari awal tadi saya menyampaikan ke Pak Wid, saya sepertinya sudah crowded di pikiran saya, itu sepertinya kompleks masalah saya. Ternyata ketika saya sudah ngobrol dengan Pak Wid, kemudian itu ternyata adalah hal yang sederhana karena itu masih di sini belum saya lakukan, jadi masih dalam pikiran, sehingga terlihatnya itu sangat ruwet. Sepertinya kalau itu saya laksanakan mulai besok pagi Pak, saya mulai membuat catatan, itu menjadi hal yang sepertinya malah menyenangkan. Itu ada beberapa poin yang ini harus saya selesaikan. Ketika selesai maka harus saya hapus atau saya berikan bintang. Itu merupakan penghargaan bagi diri saya sendiri. Oh, saya sudah melaksanakan ini sudah laksanakan 10 kegiatan. Itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan bagi saya. Bagus sekali Bu Dewi. Untuk percakapan sore ini Bu Dewi, sangat berbobot sekali ini ceritanya Bu Dewi ini. Mungkin ada hal lain lagi Bu Dewi yang perlu disampaikan selain dari yang tadi disampaikan? Saya setuju dengan pernyataannya Pak Widya tadi tentang kebiasaan. Mungkin awalnya berat, pasti berat karena pertama kok sudah sebanyak ini ya, saya mampu tidak melaksanakan mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi selesai tidak ya. Tapi kalau ini dirutinkan setiap hari, kita harus belajar menjadi diri yang disiplin ya, berarti sudah mulai terbiasa. Lama-lama mungkin menjadi lebih ringan dan menjadi sesuatu hal yang keharusan, wajib untuk kita laksanakan setiap pagi supaya kita termotivasi. Oh, di sini mau apa ya, menjadi suatu kebiasaan. Jadi saya, insya Allah setelah ini saya bersemangat ini coba mulai besok pagi. Ya, luar biasa semangatnya Bu Dewi. Terima kasih atas ceritanya Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatannya membuat saya belajar menjadi coach yang baik bagi Bu Dewi. Sukses selalu Bu Dewi. Saya akhiri di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wid atas proses coachingnya. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Saya akhiri juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Pak Wid, bagaimana tadi telah melakukan coaching bersama Bu Dewi? Bagaimana hasilnya? Apakah Pak Wid mengalami kendala? Begitu Pak Wid, coba ceritakan Pak Wid. Alhamdulillah Bu Fit, barusan ini saya memulai proses coach ini ya.
Jadi dari Koji ini beberapa permasalahan yang disampaikan, ini saya tadi itu berusaha untuk mencerna apa yang disampaikan dari Koji, Bu Fit. Dari yang saya cerna ini, saya mendapatkan suatu keluhan yang sangat strategis menurut saya ya. Strategis kemudian dari Koji-nya itu sangat-sangat berharap untuk bisa keluar dari permasalahannya, yaitu permasalahan kebanyakan beban dari tugas CPP maupun beban tugas dari yang lain. Baik, dari indikator pencapaian dari awal tadi pembicaraan kita, apakah indikator ketercapaian dari yang ingin Bapak kembangkan itu sudah, menurut Bapak, apakah sudah tercapai, Bapak? Kelihatannya sudah tercapai, Bu Fit. Soalnya tadi Bu Dewi sudah menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu diantaranya membuat skala prioritas dan juga membuat catatan untuk setiap harinya. Jadi dari dua solusi itu merupakan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dewi yang terlalu banyak pekerjaannya. Itu Bu Fit. Oke, baik. Dari indikator panjenengan sudah mencapai sesuai dengan kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan. Nah, dari tadi saya juga mengamati, Pak. Saya mengamati bahwa Pak Widya itu ternyata sudah melebihi dari standar yang panjenengan inginkan. Tadi saya mencatat beberapa pertanyaan yang berbobot yang ingin panjenengan kembangkan di sini. Terlihat sekali pertanyaan yang saya tulis itu hampir sama dengan pernyataan Bu Dewi. Jadi saya juga menangkap bahwa panjenengan ternyata sudah memiliki tingkat standar yang tinggi untuk memunculkan percakapan yang berbobot atau pertanyaan yang berbobot kepada Koji tersebut, Pak. Bagaimana menurut Bapak dengan hasil pengamatan saya itu? Saya terkejut, Bu Fit. Karena saya merasa masih belum ya. Jadi tadi itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang masih saya rasa masih belum berbobot, tapi alhamdulillah bisa memunculkan suatu hasil yang maksimal dari Koji saya. Tapi kalau itu sudah disebut berbobot, alhamdulillah Bu Fit. Jadi nanti saya latih lagi untuk penemuan kalimat-kalimat yang berbobot ini. Dari dari mendengarkan secara aktif dan saya secara penuh untuk Koji saya ini. Baik Bapak, selanjutnya dari perbincangan kita, apakah ada tindak lanjut yang ingin panjenengan ekspor dari diri panjenengan? Bagaimanakah jika sudah mendapatkan standar yang tinggi, kemudian apa tindak lanjut atau rencana selanjutnya yang akan Pak Widya lakukan, Bapak, untuk perbaikan supervisi akademik ini, Bapak? Iya, untuk kedepannya yang saya inginkan adalah saya tetap berlatih untuk menjadi coach dan juga saya berlatih untuk menjadi supervisor, juga berlatih menjadi coach yang baik, dan juga yang utamanya yaitu sebagai coach ini saya rasa saya perlu sangat berlatih untuk cepat dalam menangkap cerita dari Koji saya. Jadi saya harus tahu alur pembicaraan yang terjadi dan juga saya tidak terlalu berlama-lama untuk mengetahui apa yang terjadi agar Koji saya merasa nyaman. Betul. Pak Wid, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin
setelah saya mencatat, memberikan argumen seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian apakah kompetensi yang ingin dicapai ini berdasarkan coaching tadi, selain ingin belajar, adakah harapan yang lebih lagi Pak untuk menanyakan kepada coaching atau belajar itu seperti apa? Mungkin ada solusi atau trik-trik yang ingin panjenengan pelajari di sini. Pertanyaan terakhir. Iya, ya Bu Fitri. Jadi selain tadi semangat dalam belajar itu, saya juga inginkan kompetensi yang lebih dari itu, yaitu beberapa kompetensi yang ingin saya latih untuk menghadapi coaching itu, diantaranya dengan public speaking juga saya akan melatih itu, dan juga merasakan suatu kemitraan. Jadi biar coach saya itu merasa nyaman dengan saya dan juga merasa oh saya itu tempat bercerita yang tepat bagi coach saya. Jadi bagaimana saya mengusahakan suasana yang nyaman untuk kenyamanan bagi coach saya sebagai mitra saya. Jadi kemitraannya biar lebih bagus lagi nanti ke depan. Baik, kira-kira untuk melanjutkan performa Bapak yang seperti tadi yang diceritakan, kapan Pak, dengan siapa Bapak ingin meminta bantuan untuk memfasilitasi dan untuk mengembangkan performa itu Bapak? Ya, tentunya saya akan selalu berkolaborasi dengan teman rekan sejawat saya, Bu. Selain dari teman-teman CGP saya juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya untuk melatih dari kemampuan yang akan saya latih itu. Ya, jadi Bapak menginginkan ada komitmen, kemudian ada sinergi dengan beberapa teman CGP dari pemangku kebijakan atau dari pihak sekolah atau dari mitra ya Pak ya, sehingga panjenengan bisa menjadi seorang mitra, jadi coach, panjenengan bisa memberikan solusi, memberikan dorongan kepada coach untuk menemukan potensi, nggih Bapak nggih. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Wid untuk kita kali ini, karena memang waktu sudah mendekati malam hari ini, sudah mau mendekati maghrib Pak. Terima kasih waktunya, dengan sangat saya berterima kasih. Semoga Pak Wid tetap semangat untuk belajar dan meningkatkan performa panjenengan. Ya. Terima kasih Pak Wid. Sama-sama. Ya, terima kasih. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.